Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe, tonton video sampai selesai. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai ke 5. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernyataan Kristus kelihatannya sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang kita hadapi ya Bapak Ibu. Mana ada orang yang miskin bisa berbahagia? Mana ada orang yang susah hatinya bisa berbahagia? Mana ada orang yang dikatakan di ayat yang kelima, berbagai orang yang lemah lembut. Terkadang saat kita belajar lemah lembut, orang lain menindas kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan, ucapan bahagia Yesus. Kita ambil 3 poin. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, kedua orang yang berduka cita, ketiga orang yang lemah lembut. Ini yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, terus bertumbuh di dalam cintanya Tuhan. Salah satu ajaran Tuhan Yesus yang terpopuler selain doa Bapa kami adalah ucapan bahagia. Kapan hari kita sudah mendengar haus dan lapar ya Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan kebenaran ini. Yang kedua adalah seri bahagia yang selanjutnya. Bapak Ibu pada bagian ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan di kerajaan Allah. Jika dibanding dengan norma-norma masyarakat pada saat itu, ucapan bahagia terlihat begitu berbeda. Pernyataan Allah di dalam hal ini jika dibandingkan dengan norma-norma masyarakat dan dalam tatanan kehidupan Yahudi saat itu sangat berbeda. Maka kita akan menyikapinya. Apa maksud Yesus di dalamnya? Bapak Ibu, istilah bahagia itu dalam bahasa aslinya yaitu makarios. Lebih mengarah kepada perasaan bahagia yang didasarkan pada sebuah fakta rohani. Saya akan ulang ya Bapak Ibu ya. Istilah bahagia itu makarios. Lebih mengarah kepada perasaan bahagia yang didasarkan pada fakta rohani. Terjemahan berbahagia bisa menimbulkan kesan yang subjektif dan tidak stabil. Perasaan orang kita tahu sering berubah-ubah. Kadang hari ini mood, kadang tidak ya Bapak Ibu Saudaraku. Terjemahan diberkatilah itu terkesan kurang menekankan aspek subjektivitas yang ada. Jadi makarios itu kalau kita buat gampangannya Bapak Ibu, yaitu titik temu antara perasaan bahagia secara psikologis, kejiwaan, dan fakta rohani yang baik secara teologis. Kita berbahagia karena kita menyadari keadaan rohani kita di hadapan Tuhan. Saya akan ulang Bapak Ibu. Makarios di sini artinya titik pertemuan antara perasaan bahagia secara psikologis dengan teologia, dengan fakta rohani yang baik secara teologis. Kita berbahagia karena Kristus menyadari keadaan rohani kita di hadapan Allah. Bagian dari ucapan bahagia karena
mereka akan titik gitu Bapak Ibu ya, lebih merupakan sebuah konsekuensi daripada upah, janji, atau alasan. Nilai-nilai kerajaan Allah di bagian awal ucapan bahagia itu akan membawa pada situasi di bagian akhir. Kita akan menikmati semua di bagian akhir setiap ucapan bukan karena usaha kita. Ya Bapak Ibu ya, apa yang kita nikmati bukan alasan mengapa kita perlu menunjukkan sikap miskin di hadapan Allah, berduka cita, bermurah hati, dan sebagainya. Apa yang kita nikmati juga bukan sekedar janji. Semua itu adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Orang yang sudah hidup di dalam kerajaan Allah pasti akan menempatkan nilai-nilai kerajaan Allah dan pasti akan menikmati hasilnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang miskin di hadapan Allah, kita akan pelajari kok bisa ya orang miskin dikatakan berbahagia oleh Yesus. Orang miskin di situ dalam bahasa aslinya saya akan bacakan hoi peto coy. Bapak Ibu ya, kalau saya nggak salah baca ini ya, hoi petocoy sering disebut di dalam Alkitab. Kata petocos kadangkala dibedakan dengan penes, yang terakhir berarti tidak memiliki kemewahan atau hidup sangat sederhana. Yang pertama berarti tidak memiliki apa-apa. Sama sekali, seorang petocos hanya mengandalkan pemberian orang lain untuk bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, itu pengertian miskin secara bahasa aslinya ya Bapak Ibu ya. Demikian pula dengan orang yang miskin secara rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah akan menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah di sisinya. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya ia menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Orang seperti inilah yang dicari Allah. Orang yang seperti inilah yang dimaksud Yesus. Maka di dalam Yesaya 66 ayat 2b Tuhan bersabda, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas. Di situ Pur patah semangatnya yang gentar pada firmanku, Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas, orang yang miskin berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bapak Ibu, banyak teolog memahami miskin di sini secara hurfiah atau absolut. Maksudnya, ucapan ini berlaku untuk semua orang yang miskin di seluruh dunia tanpa terkecuali. Orang Kristen ditantang untuk menghadirkan kebahagiaan, kesukaan surga bagi mereka. Tetapi kita perlu berhati-hati loh. Mengapa? Ya, karena memang mengentaskan kemiskinan itu menjadi tugas kita. Kita menjadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ada tipe-tipe orang miskin yang tidak Tuhan berkenan tentunya. Yang pertama, ada orang miskin yang sombong, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat orang miskin yang sombong? Saya pernah kenal. Sudah dia tidak punya, tapi kalau diberi itu tidak mau, Bapak Ibu ya. Sombongnya setengah mati, Bapak Ibu. Harga dirinya sangatlah tinggi, Bapak Ibu. Ingat, pada dirinya kemiskinan belum tentu baik. Ada orang yang miskin tetapi sombong. Ada orang yang miskin untuk melangsungkan kehidupannya, mereka melakukan kejahatan. Itu ada ya Bapak Ibu ya. Demi kehidupannya dia rela berbuat jahat untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Memang itu ada. Kita tidak bisa pungkiri. Kemiskinan baru yang baik menurut Yesus adalah sikap
yang tak berdaya di hadapan Allah. Dengan kata lain, ucapan bahagia ini bukan hanya untuk orang miskin dan orang kaya, untuk semua orang di dunia ini. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Allah saja, orang yang tak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Maka miskin di sini jangan hanya diartikan secara letterlek miskin, secara arti tulisan, tetapi orang kaya, orang miskin, siapapun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika Anda selalu berharap kepada Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Allah, kita sukses, kita bisa berkarya di negara kita yang tercinta Indonesia ini, semua karena campur tangan Tuhan. Inilah orang yang paling Tuhan berkenan. Berarti dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Masa depan Tuhan yang punya, dia serahkan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Bukan berarti kita dituntut menjadi miskin secara ekonomi, Bapak Ibu. Secara rohani kita merasa hidup ini tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Walaupun secara ekonomi kita kaya dan berlimpah. Kalau kita anak Tuhan, seharusnya kita sadar segala kekayaan, segala harta benda, kesuksesan, semua datangnya dari Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Yang kedua, ingat Bapak Ibu Saudaraku, konsekuensi yang dinikmati orang yang miskin di hadapan Allah. Merekalah yang empunya kerajaan surga. Fakta bahwa memiliki kerajaan surga muncul di bagian awal di ayat 3 kalau kita perhatikan. Dan di akhir di ayat 10 itu menyiratkan betapa pentingnya konsekuensi ini memayungi semua yang ada di tengah-tengahnya. Maksudnya bagaimana ini ya Bapak Ibu? Apapun yang akan dinikmati di ayat 4, kalau kita akan baca ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah, ayat 5, 6, berbahagialah orang yang lapar, 7, berbahagialah orang yang murah hati, 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai. Itu 4 sampai 9. Semua ini harus dipahami. Semua ini kita harus pahami dalam konteks kepemilikan kerajaan Allah, Bapak Ibu. Istilah kerajaan surga tidak boleh dibatasi pada kerajaan kekekalan saja, Bapak Ibu. Selama kita di dunia, kita bisa menikmati kerajaan Allah. Kita bisa menikmati berkat-berkatnya Allah. Jangan mengidentikan berkat itu uang ya Bapak Ibu, ya memang salah satu di antaranya. Tapi jangan kita jadi orang Kristen yang hanya duit saja yang diminta setiap doa Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang kita panjatkan kepada Tuhan yang lebih berguna tentunya. Ingat, kerajaan surga tidak perlu dibatasi dengan kerajaan kekekalan. Hari ini pun kita bisa menikmati sukacita, damai sejahtera kerajaan surga itu. Dalam Injil Matius, istilah kerajaan surga seringkali bersinonim dengan kerajaan Allah, Bapak Ibu. Tidak seperti penulis lain yang menggunakan kerajaan Allah. Matius lebih memilih kerajaan surga. Jadi, kerajaan surga adalah kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, tidak perlu bingung. Mempunyai kerajaan Allah itu apa sih artinya? Semua berkat di dalamnya, baik sekarang maupun kehidupan yang kekal, itu melalui pelayanan Mesias, kabar baik yang diberitakan mereka yang miskin, segala sesuatu yang baik yang menjadi karakteristik kerajaan Allah akan menjadi milik mereka, orang yang bersandar total kepada Allah saja. Jadi mereka yang menyadari dirinya tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Kristus, sebenarnya
mereka mempunyai segala-galanya karena Kristus yang kita miliki itu lebih dari segalanya di dunia ini. Kita patut bersukacita, kita patut bermegah karena Kristus, bukan karena harta benda, bukan karena kepandaian, bukan karena kecakapan kita. Bapak Ibu, saya rasa ini akan membuat kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, orang yang berduka cita di ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Sekilas ungkapan ini berbahagialah orang yang berduka cita, tampaknya kontradiktif. Bagaimana seseorang yang berduka cita ditinggal keluarganya, dia bisa bersuka cita? Itu hal yang tidak mungkin ya Bapak Ibu. Tapi kita ingat, apa yang dibicarakan Yesus hari itu? Duka cita yang dimaksud dalam ucapan bahagia, 8 ucapan bahagia Yesus berkaitan dengan kerajaan Allah dan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Jika seorang miskin di ayat 3 bersumber dari nubuat mesianis di Yesaya 61 ayat 1 kalau kita membaca, maka orang yang berduka cita di ayat yang keempat ini juga harus dihubungkan dengan teks mesianis, yaitu Yesaya 61 ayat 2 sampai 3. Supaya nyambung ya Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan itu perjanjian lama dan perjanjian baru saling melengkapi. Mereka yang sedang berkabung di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu adalah bangsa Yehuda yang merenungkan pembuangan di Babel saat itu. Kalau kita belajar sejarahnya ya Bapak Ibu ya, karena ketidaktaatan bangsa Yehuda, dia dibuang ke Babel. Ketidaktaatan ini dihukum karena mereka tidak mentaati hukum Taurat. Akhirnya dibuang oleh Tuhan dari tanah perjanjian. Mereka dalam keadaan hidup sengsara. Tidak ada yang namanya dalam pembuangan hidup bahagia ya Bapak Ibu ya. Dalam keadaan sengsara, remuk hati, tertawan, terkurung akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Itulah kedukaan mereka, berduka karena dosa yang berhubungan dengan pertobatan dari dosa. Maka yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini berbicara tentang pertobatan dari dosa, kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan dari dosa. Tuhan Yesus tidak mau ngomong tentang kematian, ditinggal keluarganya, kesedihan-kesedihan yang lain. Tapi hari itu Tuhan mau ngomong tentang kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan. Ada hubungannya tentang Mesias yang akan datang, yang akan menghibur orang-orang yang berkabung dan menggantikan semua tanda kedukaan. Yesus datang memberikan sukacita, berita gembira, berita keselamatan. Itulah yang Yesus beritakan. Jadi anak-anak Tuhan jika mengalami kesulitan kehidupan, boleh bersedih, tapi jangan terlalu berlarut-larut karena tugas kita adalah memberitakan damai sejahtera, memberitakan kebahagiaan. Maka auranya harus damai sejahtera, tidak boleh terlalu bermurung-murung. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan hanya dosa kita saja yang kita tangisi, tetapi kita menangisi dosa orang lain.
dosa anak-anak kita, dosa bangsa kita, kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum Taurat, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Itu kita pergumulkan dengan Tuhan. Kita menangis, Tuhan, aku berdoa untuk bangsa ini. Aku berdoa untuk keluarga aku, anakku, Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Kita menangisi mereka. Berdoa seperti ini, Tuhan berkenan dan Tuhan memberikan sukacita ganti duka citamu. Bapak Ibu, siapakah orang yang berduka cita seperti ini? Entah karena dosanya sendiri atau karena dosa-dosa orang lain. Ia akan dihibur. Bentuk kata kerjanya pasif, tidak disertai subjek eksplisit yang mengarah. Subjeknya adalah Allah. Ya Bapak Ibu ya, ini biasanya disebut pasif ilahi, divine passive. Allah akan memberikan penghiburan. Jadi kalau kita berdoa, jangan isinya Tuhan buatlah aku menjadi kaya, buatlah aku sukses. Gitu saja doanya. Boleh doa seperti itu, tapi kita akan belajar menangisi jiwa-jiwa. Kita akan belajar menangisi anak kita, suami kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan berkenan. Biarlah kehendak Tuhan, kerajaan Allah itu hadir di keluarga kita. Kerajaan Allah lahir, hadir, tercermin melalui kehidupan kita. Dan kita pancarkan ke orang lain yang belum mengenal Tuhan tentunya. Tugas kita berat ya Bapak Ibu ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, segala sesuatu Tuhan mampukan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Allah semata. Siapa saja yang berduka cita patut dihibur. Maka kita hari ini bersuka citalah. Hai anak Tuhan, bersuka citalah. Biar hari ini mungkin utangmu banyak, mungkin anakmu sedang sakit, kamu harus bersuka cita, berdoa, terus semangat, jangan pantang menyerah. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita hari-hari ini. Sesuai dengan konteks ini, penghiburan ini berhubungan dengan perluasan kerajaan Allah. Seperti biji sesawi. Kita ingat perumpamaan tentang biji sesawi yang tumbuh pada tanaman yang besar dan ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan. Ya Bapak Ibu ya. Demikianlah kerajaan Allah akan terus melebar di muka bumi ini. Pengharapan mesianis yang dinubuatkan oleh para nabi. Habakuk bernubuat semua bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutup dasar seluruh gunungku yang kudus. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yesaya 11 ayat 9 bunyinya demikian. Bapak Ibu, kita punya suatu kerinduan di mana bangsa kita penuh dengan kemuliaan Allah. Kerajaan Allah hadir di tengah bangsa kita. Yang ketiga adalah orang yang lemah lembut di ayat yang kelima. Kalau kita baca kembali, berbagilah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ungkapan lemah lembut dalam bahasa Indonesia sering menimbulkan kesan yang keliru seolah-olah ya Bapak Ibu ya. Ada orang berpikir lemah lembut itu orang yang lemah, yang gak punya kekuatan. Anda jangan keliru. Orang yang lemah lembut itu sebenarnya kuat karena dia bisa mengendalikan kekuatannya untuk tidak menindas orang lain. Bapak Ibu, orang yang lemah lembut itu adalah karakter yang Tuhan inginkan. Ingat pada waktu Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja dengan menunggangi keledai. Penulis Injil Matius memandang ini sebagai penggenapan dalam nubuat di kitab suci. Katakanlah pada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut. Lemah lembut di sini artinya praus dan mengendarai seekor keledai. Keledai berbeban yang mudah. Jadi kelemah lembutan tidak identik dengan kelemahan. Penekanannya pada istilah lemah lembut itu terletak pada sikap orang itu.
Ada orang yang lemah lembut cara ngomongnya, tetapi sebenarnya hatinya keras, karakternya sangat keras. Di luar penampakannya seperti lemah lembut, tetapi yang Tuhan katakan lemah lembut di sini, orang yang memilih untuk berserah kepada Allah daripada mengandalkan kekuatannya. Itu orang yang lemah lembut. Semua saling berhubungan ya Bapak Ibu ya, dari penjelasan saya 1, 2, dan 3. Orang yang memilih untuk berserah kepada Tuhan walaupun dia punya kekuatan, itu orang yang lemah lembut. Bapak Ibu, orang yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya walaupun dia bisa membalas. Kita ingat Yesus waktu disalib. Tunjukkanlah kekuasaanmu kalau engkau Allah. Seandainya kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang dengan Tuhan, Tuhan, beri waktu aku 1 menit saja. Aku akan memberikan pelajaran kepada mereka gitu ya. Tapi Tuhan tidak. Tuhan berbeda. Dia tidak mau menunjukkan kekuatannya. Saat itu dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Terjadilah sesuai dengan kehendak. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan belajar sama seperti Yesus yang lemah lembut. Walaupun kita memiliki kekuatan untuk membalas sesama kita yang mengecewakan kita, yang membuli kita, tetapi kita ingat Yesus tidak membalas cacian mereka dengan cacian. Kita belajar lemah lembut. Kita belajar untuk bijaksana dalam mengatasi segala bentuk pembulian secara medsos sekarang Bapak Ibu ya. Kita belajar memilah mana yang harus dijawab dan mana yang tidak, yang nggak perlu, yang nggak usah dijawab ya Bapak Ibu ya, daripada hatinya mangkal. Bapak Ibu, penekanan di sini lemah lembut terletak pada sikap orang itu, bukan kepada apa yang dimiliki. Tidak peduli apakah orang itu lemah atau kuat, yang disorot adalah sikapnya. Bapak Ibu, saya akan ulang, lemah lembut terletak pada sikap orang itu, tidak terpeduli mereka kuat atau lemah, tapi yang dilihat sikapnya sehari-hari. Orang yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi dia seorang pejabat, dia seorang pemimpin, tapi tidak menindas anak buahnya. Walaupun anak buahnya kadang-kadang sering ngerasani dia di belakangnya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu seorang pemimpin umat, sudah berbuat banyak dengan umat, tapi umat tetap ngerasani sana sini. Gak apa-apa, belajar lemah lembut, praus seperti Yesus. Lemah lembut, dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyerang orang. Dia berdoa kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, orang yang memilih berserah kepada Allah daripada mengandalkan kekuatan, itu tergolong orang yang lemah lembut. Orang yang memilih untuk berserah kepada Allah daripada dia mengumbar kekuatannya di media sosial. Dihina, akhirnya dia pamer A, dikasih pamer B, pamer C, akhirnya semua penuh kepameran dalam hidup. Biar saja kalau orang lain manas-manasi kita dengan harta benda, kita cukup tersenyum. Kita tidak perlu memaki-maki di dalam hati, marah, sumpah serapah, dan bahkan sampai kepahitan. Kita tidak perlu. Tuhan ajarkan lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia beroleh kerajaan Allah. Bapak Ibu, mewarisi bumi katanya dalam berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, ingat bahwa orang yang tidak menyalahgunakan kekuasaan itu berarti orang yang lemah lembut. Kelemahan itu berarti kesediaan yang tulus untuk tetap berharap kepada Tuhan saja. Ingat, pertolongan Tuhan itu datangnya tepat pada waktunya. Kita tidak perlu bilang, oh Gusti gak sare kok kamu menghina saya, nanti akan dihina Tuhan. Gak perlu Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang melakukan segala hal lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak penting, orang melakukan hal yang tidak menyenangkan, kita tidak perlu terlalu mengambil hati. Kita fokus saja kepada Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu, kalau kita pelajari, mewarisi bumi. Bapak Ibu, kalau Anda lihat, kalau ada seorang anak mendapatkan warisan ya Bapak,
dari orang tuanya. Tentu warisan ini kan menunggu orang tuanya meninggal ya Bapak Ibu ya. Kita mewarisi bumi dalam arti dalam kehidupan ini sampai kehidupan yang kekal kelak. Kita akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, dan hidup dalam kerajaan Allah. Maka sifat anak-anak Allah harus ditampilkan dalam hal ini. Mewarisi bumi, kita akan mewarisi bumi, kita akan diberkati Tuhan, kita akan dipulihkan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Biarlah kita belajar menjadi orang yang merasa hidup ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dikaruniai kekayaan oleh Tuhan, tetapi kekayaan itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk berbagi. Dan kita tahu apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, semua itu karena Tuhan Yesus yang berkarya di dalamnya. Maka anak-anak Tuhan sebagai anak-anak kerajaan Allah hidup selalu berfokus kepada karya keselamatan Kristus, bagaimana kita bisa memancarkan damai, bagaimana kita membawa damai dimanapun berada. Kita bersuka cita walaupun kita sulit, susah, hati kita mulai gemetar, bingung apa yang harus kita lakukan. Kita berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu ekonomi Bapak Ibu sedang susah, atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan jaga anak yang sedang di ICU, sedang sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin Anda sudah merasa tidak ada harapan. Berharaplah kepada Tuhan, karena harapan itu adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, berkat hikmat Allah, sukacita, pengharapan kasih Allah menaungi kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.